Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Berselawat dan salam tentunya tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, warga, sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Malam hari ini tema kita adalah fikih sholat jamak. Ya, ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama, perintah menjamak sholat. Yang kedua, sebab-sebab dibolehkan kita menjamak sholat. Dan yang terakhir, syarat sah menjamak sholat. Ada 3 pembahasan sholat jamak yang akan kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama, masyru'iyatul jam'i, ya, mana landasan kita dibolehkan menjamak sholat. Adakah dalilnya dalam Al-Quran atau dalilnya di dalam hadis? Ini pembahasan yang pertama. Yajuzu indal jumhur ghairil hanafiyah al-jam'u bainaz zuhri wal asri taqdiman fi waqtil ula. Menjamak sholat itu hukumnya bukan sunnah apalagi wajib. Hukumnya boleh di kalangan mayoritas atau jumhur ulama, kecuali ulama dari kalangan mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau jumhur menjamak sholat hukumnya boleh ya. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama para pengikut mazhab Hanafi, mereka berpendapat menjamak sholat itu tidak boleh kecuali di beberapa kondisi saja. Ini yang paling berat. Kalau dari 4 mazhab, yang paling berat, yang paling keras, yang paling hati-hati dalam menjamak sholat mazhab Imam Abu Hanifah. Yang kedua nanti Imam Malik, yang ketiga Imam Ahmad, Imam Syafi'i, yang ketiga Imam Malik, dan yang ketiga Imam Ahmad bin Hanbal. Nanti kita lihat penjelasan 4 ulama mazhab. Yang paling hati-hati yaitu Imam Abu Hanifah. Kenapa demikian? Karena kata beliau, yang namanya sholat itu dikerjakan di waktu yang sudah ditentukan. Biasanya kalau di masjid ada tulisannya tuh, kaligrafinya. Ada nggak di sini? Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu sudah ditentukan waktu-waktunya oleh Allah, maka kerjakanlah sholat yang 5 waktu itu di waktu yang sudah ditentukan. Jadi Imam Abu Hanifah ini pas, gak ada tuh namanya menjamak sholat ya antara zuhur dengan asar ataupun maghrib dengan isya. Makanya Imam Malik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia punya kitab hadis. Imam Malik punya kitab hadis judulnya Al-Muwatta. Pernah baca kitabnya, Pak? Pernah baca nggak kitabnya? Lihat juga belum pernah. Ada 2 jilid kitab hadis. Judulnya Al-Muwatta. Muwatta artinya tempat berpijak. Itu diminta sama khalifah saat itu, tolong buatkan kitab jadi pegangan kita nih orang-orang awam. Ini kira-kira kitab Al-Muwatta sama beliau. 2 jilid. Bab pertamanya beliau beda sendiri dengan kitab-kitab hadis yang lain. Kalau Sahih Bukhari kan kitab hadis juga tuh.
Bab pertamanya bicara tentang niat. Bicara tentang niat seperti hadis Arba'in An-Nawawi. Bab pertamanya juga hadis tentang niat. Nah, penting niat karena yang namanya ibadah itu harus pakai niat. Yang membedakan ibadah dengan amalan biasa itu letaknya di niat. Gitu. Makanya Imam Bukhari naruh yang pertama niat. Beda dengan kitab hadis Ashabus Sunan. Ada kitab hadis judulnya Sunan. Itu dikarang oleh 4 ulama hadis. Kitabnya semuanya namanya sama, Sunan. Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasai, dan Sunan At-Tirmizi. Itu 4 ulama hadis. Kitabnya hadisnya judulnya Sunan. Makanya disebut Ashabus Sunan, pemilik kitab Sunan. Pemilik banyak berarti ashab. Kalau satu orang sohib, sohibul muwatta, pengarang kitab muwatta satu orang. Tapi kalau yang ngarang banyak, Ashabus Sunan. Itu kalau kitab hadis Sunan, bab pertamanya itu judulnya tentang toharoh. Judulnya tentang, menurut mereka yang namanya ibadah itu awal mulanya adalah toharoh. Kalau nggak toharoh, kalau nggak bersuci, maka ibadahnya tidak sah. Maka bab pertama mereka menaruh yang hadis yang pertama adalah tentang toharoh. Beda dengan Imam Malik, ya. Imam Malik ini termasuk 4 imam mazhab. Justru kitab hadis beliau Al-Muwatta, bab pertamanya beliau taruh tentang mawaqit. Bab al-mawaqit. Mawaqit artinya apa mawaqit? Dari kata mauqit, pakai huruf ta. Mauqit, mawaqit. Waktu-waktu sholat. Waktu-waktu sholat. Beliau berijtihad beda dengan ulama-ulama hadis tadi yang lain. Ya, memang niat penting. Ya, toharoh bersuci sebelum ibadah juga penting. Tapi mengetahui waktu sholat itu juga penting. Diterimanya ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang yang sholat belum masuk waktunya, maka nggak diterima. Ini kan jamak kan, sholat bukan di waktunya nih. Kalau jamak, sholat zuhur sama asar di jamak, belum waktunya asar dia udah sholat. Jadi beliau menaruh bab pertama tuh mawaqit, waktu-waktu sholat. Orang yang azan juga begitu. Kalau dia azan belum masuk waktu, nggak dapat pahala. Dia nggak dapat pahala. Ya. Apalagi kalau yang di rumah puasa, tiba-tiba dia azan maghrib, padahal belum masuk waktunya, langsung makan yang di rumah, langsung minum, dosa tuh yang azan. Makanya harus tahu waktu benar udah masuk baru kita azan gitu. Yang namanya azan, yang namanya sholat itu berkaitan dengan waktu ya. Maka beliau ya termasuk juga ini ya, jangan sampai para ulama fikih ini menekankan jangan sampai kita memudahkan gabung-gabung sholat, itu maksudnya ya. Jangan sampai kita memudahkan, meremehkan waktu sholat sehingga seenaknya kita menggabung-gabung sholat. Itu yang diharapkan oleh ulama-ulama fikih yang 4 ini, yang diwakili oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Wal jum'ah kazuhri fi jam'i taqdim.
menjamak sholat Jumat juga boleh. Jumat dijamak sama asar boleh di kalangan jumhur ulama. Taqdiman wa ta'khiran bainal maghribi wal isya. Begitu juga menggabung sholat maghrib dan isya fis safarit tawil. Ketika melakukan perjalanan dibolehkan kita menggabung maghrib dan isya. Ini pendapat mayoritas ulama fikih. Nah, jadi kita tahu di paragraf pertama yang namanya menggabung sholat itu hukumnya boleh. Dan sholat yang bisa kita gabung cuma 4, zuhur sama asar atau Jumat sama asar, maghrib sama isya. Hanya sholat itu saja yang bisa digabung. Kalau di awal waktu sholat maka namanya jamak takdim. Kalau di akhir sholat maka namanya jamak takhir. Nah, ini lihat nih di ujung Pak. Wal afdalu adamul jam'i. Itu kan tadi hukumnya boleh menggabung. Tapi yang afdal, perhatikan, ini pendapat jumhur ulama. Yang afdal jangan pakai digabung-gabung. Khurujan minal khilaf. Agar kita terhindar dari sesuatu yang dilarang dalam agama, ya, karena Imam Abu Hanifah berpendapat tidak boleh menggabung-gabung sholat. Jadi ini bilang boleh, 1 bilang nggak boleh, maka yang afdal itu sebaiknya tinggalin menjamak sholat. Oh ya enggak. Maka tadi saya katakan Imam Malik kitabnya itu yang pertama mawaqit, waktu-waktu sholat. Tujuannya apa? Agar kita punya respect, ya, peduli terhadap waktu-waktu sholat yang sudah ditentukan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Wali adami, ya, sebab yang demikian itu tidak ada, ya, kebiasaan Rasulullah menjamak-jamak sholat. Nabi nggak biasa, ya, kalau sholat dijamak-jamak itu Nabi kagak biasa. Biasanya Nabi selalu sholat di waktu yang telah ditentukan. Walau kana afdal la adamahu. Kalau seandainya menjamak, menggabung sholat itu lebih utama, pasti Nabi kerjain terus seperti beliau mengqashar sholat. Zuhur selalu dikosor 2 dalam perjalanan. Asar selalu dikosor sama Nabi 2 dalam perjalanan. Tapi nggak selalu Nabi jamak. Zuhur sama asar, maghrib sama isya, enggak. Nabi sholatnya di waktu-waktu yang memang sudah ditentukan. Ya, nah ini pesan dari ulama fikih. Mayoritas ulama membolehkan, tapi yang afdal jangan pakai dijamak. Dalil yang membolehkan jamak mana? Ya, ini ada hadis dari Anas bin Malik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayan Nabi Anas bin Malik bercerita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza rahila qabla an tazigha syamsu akhara zuhra ila waqtil asr. Nabi kalau keluar rumah melakukan perjalanan sebelum masuk waktu zuhur, maka zuhurnya ditunda sampai waktu asar. Zuhurnya ditunda sampai waktu asar. Kalau berangkatnya sebelum masuk waktu zuhur, sebelum waktu zawal. Zawal itu waktu zuhur masuk. Sebelum berangkat, ya, pas berangkat jam 11,
maka Nabi nanti sholat zuhurnya digabung sama sholat asar di ujungnya. Tsumma nazala yajma'u bainahuma, dan ketika di tengah perjalanan Nabi istirahatnya sudah masuk waktu asar. Istirahatnya sudah masuk waktu asar, berhenti. Nah, disitulah Nabi sholat zuhur digabung dengan sholat asar. Hadis dari Anas bin Malik. Fa'in zaghat qabla ayyartahila sholat zuhra thumma rakiba. Tapi kalau berangkatnya habis zuhur, berangkat keluar kota jam 1, maka sholat zuhur dulu baru melakukan perjalanan. Hadis dari Anas bin Malik ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Derajat hadisnya sahih. Tidak ada perdebatan ulama. Apa yang disampaikan Anas ini betul. Nabi dalam satu perjalanan berangkat sebelum zuhur, zuhurnya ditakhir. Berangkat setelah zuhur, zuhurnya dikerjakan di awal. Asarnya nanti di waktunya sendiri. Asarnya nggak ditarik, cuma ngerjain sholat zuhur doang. Nanti sini nggak disebutin, ya. Sholat zuhur, Nabi cuma sholat zuhur. Kalau Nabi sholat asar juga di waktu zuhur, pasti disampaikan oleh Anas. Sholat zuhur wal asra jam'an. Tapi nggak begitu bunyinya. Sholat zuhur summa rokibah. Sholat zuhur habis itu berangkat. Nanti asarnya di tengah jalan, gitu Pak ya. Nah, jadi ini dalil dari Anas bin Malik. Adakah dalil yang lain? Banyak dalil-dalil, hadis-hadis persaksian sahabat-sahabat Nabi yang inti dari persaksian mereka itu Nabi menggabung dua sholat, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Tapi ingat, belajar hadis harus tuntas. Ini hadis memang persaksian para sahabat, tapi tidak selalu dikerjakan oleh Rasulullah. Ingat, tidak selalu dikerjakan oleh Nabi ketika beliau safar menjamak sholat. Tidak. Berarti ini hanya sekali, dua kali saja. Jangan di general. Oh, kalau begitu, tiap kali kita berjalanan langsung kita gabung sholatnya. Nah, jangan. Ya, ingat, yang afdal itu bukan menjamak sholat, yang afdal itu sholat di waktu yang telah ditentukan. Itu pandangan mayoritas ulama ketika bicara perintah menjamak sholat. Bagaimana dengan Imam Abu Hanifah yang tadi sedikit berbeda, ya, berbeda dengan pandangan jumhur ulama. Kita baca di sini ya. Wa qala al-Hanafiyyah fil kitab Al-Lubab. Wah, di kitab Al-Lubab Imam Abu Hanifah enggak punya kitab fikih, dia belum sempat ngarang kitab. Beda dengan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal punya tuh kitab-kitab rujukannya. Kalau Imam Abu Hanifah belum sempat. Yang ngarang pendapat-pendapat Imam Abu Hanifah murid-muridnya doang. Salah satunya kitab Al-Lubab, ya. La yajuzul jam'u illa fi yaumi Arafah. Enggak boleh seorang menjamak sholat kecuali kapan? Di hari Arafah, ketika kita melaksanakan ibadah haji tanggal 9, waktu kita wukuf di padang Arafah, di situ baru kita menjamak sholat zuhur dan asar di waktu zuhur, dijamak tanpa dikosor, begitu ya, dijamak zuhur dengan asar.
Gitu. Hanya dikerjakan ketika wukuf di Arafah. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Kenapa demikian? Ya karena Nabi emang kerjain di situ. Ya, Nabi kerjakan ketika beliau wukuf di Arafah, di jamak tuh, jamak takdim zuhur dengan asar. Mohon maaf, tadi saya bilang 4 rakaat, yang benar 2 rakaat. Karena yang membolehkan qashar salah satunya adalah haji dan umroh. Itu boleh kita qashar karena melaksanakan ibadah haji. Jadi zuhurnya 2, asarnya juga 2. Bi azanin wahid wa iqamatain. Ini beda lagi nih Imam Abu Hanifah. Azannya 1, qomatnya 2. Azannya 1, qomatnya 2 gitu. Azannya 1, qomatnya 2 gitu ya. Nanti kalau jumhur ulama azannya 2, qomatnya 2 gitu. Kalau beliau azannya 1, qomatnya 2 ya. Azan masuk waktu zuhur, qomat, habis itu sholat zuhur 2 rakaat, jamak takdim, habis itu qomat lagi asar untuk jamak takdim. Asar 2 rakaat. Azannya 1, qomatnya 2. Wa fi lailatil Musdalifah, begitu juga boleh menjamak sholat. Nah, berarti ada 2. Menurut Imam Abu Hanifah ada 2. Yang pertama tadi di Arafah, yang kedua di Musdalifah. Menggabung sholat maghrib dengan isya dilakukan di waktu isya. Gitu. Jadi kan kita di Arafah wukuf ya sampai matahari tenggelam begitu. Ya, begitu udah mulai masuk lewat waktu asar, berangkat dah kita ninggalin Musdalifah. Ya, makanya maghribnya nggak sempet. Maghribnya kita lagi di jalan, ada yang jalan kaki, ada yang naik bis begitu ya. Sampai di Musdalifah jam 10, jam 11 baru sampai begitu. Jam 10, jam 11 sampai, maka menggabunglah maghrib dengan isya. Maghribnya 3, isyanya 2 rakaat. Bi azanin wahid wa iqamatin wahidah. Azannya cukup sekali, qomatnya cukup sekali. Jadi kalau jamaah takdim Imam Abu Hanifah azan sekali, qomat 2 kali. Kalau jamaah takhir azan sekali, qomat sekali. Itu dia. Azan, Allahu Akbar. Setelah azan langsung qomat. Salat maghrib 3 rakaat. Habis itu salam, diri langsung mereka. Salat lagi 2 rakaat, niatnya jamak takhir salat isya. Gitu ya. Jadi ya azannya sekali, qomatnya juga sekali. Li'annal isya fi waqtiha falam tahtajulil i'lam. Jadi sholat isyanya tuh yang nggak pakai azan, azannya itu bukan buat isya, ya karena waktu isya udah lewat sebenarnya, ya kan? Kecuali kalau pas awal isya azan, gitu. Azannya itu untuk mengingatkan kita akan sholat jamaah, qomatnya juga hanya sekali, itu qomatnya juga buat isya. Gitu. Jadi azan sekali, qomat juga sekali. Kalau jamaahnya jamaah takhir. Dalilnya dari mana? Dari mana menurut Imam Abu Hanifah mereka berpendapat ya mazhab Hanafi gak boleh gabung-gabung sholat kecuali di Musdalifah dan di Arafah saja. Hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim
Derajat hadisnya juga sahih. Wallazi la ilaha ghairuh. Kata Ibnu Mas'ud, demi Allah. Nah, dia bersumpah. Demi Allah yang tidak ada ilah selain dirinya, ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan qattun illa liwaqtiha. Nabi enggak pernah mengerjakan sholat kecuali kalau di waktu-waktunya tiba. Illa sholatain, hanya saya dapati di 2 sholat Nabi kerjain sholat bukan di waktunya. Kapan tuh? Jam'u bainaz zuhri wal asri bi Arafah wa bainal maghribi wal isya'i ya bi jam'in ai bil Musdalifah. Kata Imam Ibnu Mas'ud, yang pertama ketika wukuf di Arafah, yang kedua ketika mabit di Musdalifah. Makanya berangkatnya itu sore, ya habis asar berangkat. Tujuannya apa? Biar sampai di Musdalifah sebelum jam 12 malam. Kalau udah lewat 12 malam nggak disebut mabit jadinya. Kan nyampainya sebelum jam 12 malam gitu. Jadi kita dianggap nginep gitu. Walaupun kita nggak tidur, cuma tiduran saja di Musdalifah, ya. Nah, itu hadis juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang mengabarkan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah mengerjakan sholat kecuali di waktunya. Ya, hanya ada 2 sholat yang di luar waktunya, ketika di Arafah ya sholat zuhur dan asar, dan ketika di Muzdalifah sholat maghrib dan isya. Tambahan dari sang mu'allif di ujung ini sebelum ditutup sama beliau, wal haqqu jawazul jam'i li subutihi bisunnah. Melihat perbedaan ini, yang kita ambil boleh kita menggabung sholat selain Muzdalifah dan Arafah, boleh kita gabung sholat. Wasunnah masdarun tasyri'iyyun al-Qur'an, ya, karena melihat banyak hadis-hadis ya sunnah-sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW, beliau menggabung sholat selain di Arafah dan selain di Musdalifah. Ini penutup dari beliau pembahasan yang pertama ketika bicara ya perintah menjamak sholat. Kita ambil keputusan boleh dijamak sholat, tapi yang afdol, yang sunnah jangan dijamak. Sholatlah di waktu-waktunya. Tapi menjadi sunnah kapan? Ketika di Muzdalifah dan ketika di Arafah. Itu jadi sunnah 2. Sedangkan yang lain sifatnya boleh dijamak. Yang lain sunnahnya jangan dijamak. Tapi giliran kita di Muzdalifah, ketika kita di Arafah pelaksanaan haji, bukan lagi boleh, tapi hukumnya sunnah. Saya ingatkan ya. Jadi hukumnya sunnah menggabung 2 sholat zuhur dan asar ketika di Arafah, menggabung maghrib dan isya ketika kita di Musdalifah. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kitab